Bila engkau berkata-kata baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Pujian dan terima kasihmu pada dia pada hakikatnya adalah untukmu sendiri. Bagaikan orang yang menanam pohon mawar dan melati di sekitar rumahnya. Manakala dia memandangnya, dia seperti berada dalam surga. Nah, ini untuk kita ingat-ingat. Jadi apapun yang kita lakukan untuk sahabat kita yang bentuknya kebaikan, jangan dikira itu persembahan untuk dia saja. Jangan dikira itu pengorbananmu yang manfaatnya hanya untuk dia saja. Kalau kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya untuk kita. Jadi tidak untuk dia. Kalau kita berterima kasih pada orang misalnya, ini kan berterima kasih ini juga jenis kebaikan. Itu juga sebenarnya bukan kita menuju dia, tapi sebenarnya kita menuju kita sendiri. Maksudnya apa? Ya kalau kita berterima kasih misalnya, sebenarnya itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita punya jiwa yang bersyukur, kita punya jiwa yang berterima kasih. Kalau kita membantu teman kita misalnya, ini sebenarnya menegaskan alhamdulillah berarti aku ini masih manusia yang dermawan, masih manusia yang mau berbagi. Jadi sebenarnya semuanya kembali ke kita. Kalau kita jujur pada orang lain, jangan dikira bahwa oh aku jujur, dia yang mendapatkan manfaat dari kejujuranku. Sebenarnya tidak. Kita juga dapat manfaat dari kejujuran itu. Jadi man amila sholihan falinafsi. Jadi barang siapa melakukan kebaikan, ya untuk dirinya sendiri kebaikan itu. Jadi maka jangan ragu-ragu, jangan bimbang kalau teman-teman ingin melakukan satu kebaikan apapun, termasuk kebaikan yang berhubungan dengan sahabat pada orang lain. Itu jangan dikira saya memberi berarti saya yang berkorban, dia yang dapat manfaat. Karena manfaat dari kebaikan itu hakikatnya nanti pada kita dan kembali ke kita lagi. Kalau manfaat untuk dia itu di luar kuasa kita sudah. Kadang-kadang kita itu ingin berbuat baik pada orang, tapi kok hasilnya tidak bagus, atau orangnya malah salah paham, atau orangnya malah benci sama kita dan lain sebagainya. Respon dia di luar kuasa kita, tapi kebaikan yang kita lakukan pasti ada manfaatnya untuk kita. Jadi kalau engkau berkata baik pada orang lain, kebaikan itu akan kembali padamu. Tidak usah diukur, wah enak dia dapat manfaat terus, dari aku apa enggak. Enak dia, aku terus yang neraktir, dia tidak pernah neraktir. Aku untungnya apa? Aku kehilangan uang banyak. Enggak. Kamu pasti dapat sesuatu. Ada banyak hal yang kamu dapat dengan kamu dermawan. Paling tidak sekarang kamu tahu bahwa ternyata aku ini ya tangguh juga ya. Uang yang harusnya untukku sendiri 1 bulan bisa loh untuk bantu teman makan setengah bulan juga. Berarti aku ini lumayan. Itu ukurannya lebih tangguh daripada sebelumnya, dan lain sebagainya. Ada banyak manfaat yang bisa aku raih. Jadi ini rumus ke-6. Bagaimana kita dalam bersahabat itu tidak berhenti melakukan kebaikan dan tidak harus mengkalkulasi apa yang diberikan pada sahabat kita dan bagaimana respon dia. Yang penting itu kebaikan jalan saja. Manfaatnya pasti hadir untuk kita. Jadi kita itu sering terlalu jelimet mengukur sesuatu sehingga bahkan yang harusnya kebaikan itu kita jalankan kemarin-kemarin sampai hari ini belum dijalankan. Khawatir efek ini, efek itu. Mungkin Pak saya itu ingin sholat malam Pak, tapi katanya kesehatan itu 1 hari tidurnya kan minimal 7 jam.
Nah, kalau saya sholat malam, tidur dimulai jam sekian sampai sekian, nanti kurang 7 jam, Pak. Kalau kurang tidur nanti jelimet sekali. Dibahas terus akhirnya tidak sholat-sholat. Iya. Saya mau bantu teman saya, tapi Pak, nanti kalau dia jadi manja gimana ya? Kalau dia terus ketergantungan dengan saya, ada apa-apa utang ke saya gimana ya? Nanti suwi akhirnya ya tidak jadi bantu teman. Temennya nunggu dia mikir kesuwan nyari teman yang lain. Kita tidak jadi berbuat baik. Jadi yuk teman-teman, kalau ada terbersit, saya punya rumus begini. Kalau tiba-tiba terbersit di pikiran kita, di hati kita, keinginan untuk melakukan kebaikan apapun, bagi saya itu ilham dari Allah, petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan itu. Ayo jangan ditunda-tunda. Bagi saya itu terkabulnya doa kita. Kita kan tiap sholat minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Itu diantara menurut saya ya, Allah menunjukkan kita ke jalan lurus itu diilhamkan pada kita untuk melakukan kebaikan tertentu. Ilham itu antara lain muncul di kepala kita, di hati kita, muncul ide untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Itu bagi saya dari Allah. Nah, berarti apa? Ayo dijalankan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Saya ingin bulan depan itu pulang kampung, salim sama ibu bapak. Sudah lama aku tidak pulang. Apa yang bisa aku baktikan, ya aku baktikan lah. Ini bagi saya termasuk ilham dari Allah. Yuk dijalankan. Saya inginlah meskipun uangku sedikit, yuk tetangga kiri kanan ada yang yatim piatu, yo sekedar 10-20 ribu aku ingin juga sih sebenarnya sedekah. Ini bagi saya ilham kebaikan. Jalankan itu. Tidak usah terlalu banyak mikir. Biasanya kalau dipikir atau ditunda-tunda itu terus tidak jadi. Tapi mosok ya bantu anak yatim cuma 10-20 ribu, buat apa ya buat mereka? Nunggu nanti kalau sudah dapat 100 ribu. Begitu punya 100 ribu, eman ya 100 ribu. Kok dikasihkan? Akhirnya tidak jadi. Maka untuk kebaikan jalan saja. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Saya khawatirnya Allah sudah ngasih banyak sekali ilham kebaikan, kita tidak jalan. Kita tiap hari masih minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim lagi. Sudah ditunjukkan itu kebaikannya, minta lagi ihdinas siratal mustaqim lagi. Jangan-jangan Allah lama-lama jengkel. Sudah diberitahu jalan lurusnya, tapi yo masih ngeyel lagi. Itu pun minta lagi. Ya Allah diberi dong. Sudah. Ya Allah diberi dong. Itu lama-lama tidak diberi kita. Maka yuk serius dalam kebaikan. Insya Allah kalau teman-teman ini kan paling tidak wis mahasiswa ya, levelnya sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kapan inspirasi kebaikan itu muncul. Nah, ini bagian dari hidayah dan petunjuk dari Allah.